yang mana atas rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabatnya, keluarga dan sahabat-sahabatnya dan juga umatnya untuk kita semua. Semoga mendapat syafaatnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku manajer DD Hongkong serta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Imam Al-Faruq SEI MI yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh panitia penyelenggara MPO kajian online yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pembawa acara, tentunya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Nur Hamidah. Yang ketiga, sosialisasi media DDH Hongkong. Yang keempat, pemberian materi atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Al-Faruq. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, doa atau penutup. Untuk acara pembukaan, kita buka dengan surat Al-Fatihah. Biridhoi syafaati Rasulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Surat Al-Fatihah. Terima kasih dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara berjalan dengan lancar dan berkah. Amin. Untuk acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Nur Hamidah. Kepada saudari kami persilahkan. Mbak Nur Hamimah, mute-nya bisa dinyalakan lebih dulu nggih? Suaranya belum bisa masuk. Yang tilawah. Mbak Nur Hamimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum.
منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Surat Al-Quran telah dilantunkan. Semoga Allah memberikan pahala kepada yang membacanya serta yang mendengarkannya. Amin. Untuk acara yang ketiga, sosialisasi media DD Hongkong menyampaikan kepada peserta dan pemirsa untuk mengikuti DD Hongkong. Berikut penyampaiannya. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DDH Hongkong. Jangan lupa untuk di Facebook Domba Dova Hongkong dan juga subscribe. Ngetek ke sini teman-teman tolong yang hadir bisa absen. Tapi kemarin nggak ada yang itu, nggak ada. Subscribe berlangganan untuk DDH Hongkong New untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan di DDH Hongkong. Untuk acara yang keempat, pemberian materi atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Al-Faruq. Waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya suara saya cukup jelas, ibu-ibu dan mbak-mbak di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas. Ya. Saya khawatirnya kalau saya menyampaikan materi terus pada nggak kedengeran atau ada yang tidur-tiduran atau ada yang nggak memperhatikan ya. Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Kami ingin menyapa beberapa para santri atau para akademika yang kami lihat saat ini yang pernah kami bertemu. Yang pertama, kalau di DDHK 04 ini situasi ruangannya saya pernah ada di situ
di 2 tahun yang lalu. Terus saya juga alhamdulillah Ibu Nur Halimah dari Cunuan ya, yang masih istiqomah terus mengikuti kajian kami, kajian Quran. Kami pernah bertemu Ibu Maksima S. Rahayu di TST. Alhamdulillah masih kenal saya Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih mengingat saya. Terus saya juga kayaknya Bu Pujaningrum ini di MTR ya, MTR. Masya Allah masih di MTR tapi masih juga ikut kajian. Alhamdulillah. Ada DPP Odej Hong Kong. Kebetulan saya juga pernah menjadi pengurus DPP Odej di Jakarta dan sekarang hanya sebagai advisor. Dan Ibu Sri Rahayu, saya sebenarnya pernah di tempat situ tapi agak lupa tempatnya di mana Ibu Sri Rahayu. Ini di Chungcheong. Chungcheong. Di, Wah, iya. saya lupa apakah saya pernah ke Chungcheong atau enggak ya. Baik, selama kayaknya hampir 1 bulan saya berkeliling di Hong Kong di tahun 2019. saya Hari terakhir ini. bisa ketemu satu di TST. Oh, TST ya. Iya, Oh, ya betul. baik. Baik. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, teteh-teteh, mbak-mbak sekalian yang rahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sungguh pertemuan hari ini adalah pertemuan yang salah satu saya inginkan, saya harapkan. Jadi ketika Pak Imam Baihaqi, kebetulan nama kami sama, sama-sama imamnya. Nama kami sama, Imam Al-Faruq dan Pak Imam Baihaqi, kami sama-sama berteman di Domba Du'afa. Ketika memberikan kesempatan untuk bisa memberikan kajian bersama para BMI Hong Kong, sebuah rasa syukur yang luar biasa bisa menyapa kembali. Paling tidak saya bisa melihat situasi yang terupdate saat ini. Semoga ibu-ibu sekalian berkenan membuka videonya, jadi tahulah oh belakangnya itu lagi ngapain itu kan, oh itu di tempatnya di mana, seperti itu, dan itu akan menjadi satu refreshing tersendiri bagi saya pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang sedang ngaji, ada yang di taman, ada yang di toko sambil belanja, Masya Allah. Ada yang masih belajar, ada yang sedang ada di ruangan, ada yang di kafe. Alhamdulillah, semoga dimanapun ibu-ibu semuanya belajar, semoga ini menjadi catatan amalan dan ibadah yang akan Allah catat sebagai pemberat yaumil mizan kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga saat ini kita yang sedang, ibu-ibu yang sedang berjuang di sana, di negeri orang, di Hong Kong, sedang mencari rizki, sedang bekerja untuk keluarga yang ada di tanah air. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran urusan, dan semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Di sela-sela waktu istirahat di mana memang ini hari libur kita, hari libur ibu-ibu sekalian, dan ibu-ibu sekalian menyempatkan untuk belajar Al-Quran bersama Domba Du'afa Hong Kong. Masya Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Ini adalah sebuah perwujudan keimanan yang luar biasa. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghargai setiap insan, kita semua saat ini yang sedang bekerja, yang sedang berjuang di negeri orang, yang sedang mengumpulkan rezeki yang halal, dan juga tidak melupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak melupakan untuk berusaha untuk selalu memperbaharui ilmunya. Dengan bergabung bersama Domba Du'afa Hong Kong, baik di aktivitas-aktivitas seperti klinik Al-Quran atau aktivitas-aktivitas kajian seperti ini,
Semoga Allah akan masukkan kita sebagai bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah karena ar-Rahman. Dan itulah yang kita harapkan. Semoga kita termasuk digolongkan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu kal mujahidin fi sabilillah hatta yarji'u ilal bait. Jadi ketika kita berangkat dari tanah air menuju ke Hong Kong, selain kita niatkan bekerja juga untuk belajar, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan talabul ilm kal mujahidin fi sabilillah, sebagaimana orang yang berjuang di jalan Allah loh. Jadi kalau kita niatkan hanya bekerja saja, sayang, walaupun sudah dapat pahala. Akan tetapi kalau kita niatkan belajar, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi, itu menggolongkan kita kal mujahidin fi sabilillah, kayak orang yang bersungguh-sungguh dalam jalan Allah. Hatta yarju ilal bait, sampai nanti balik lagi ke tanah air. Dan semoga tetap mencita-citakan kembali ke tanah air. Lagi di lockdown Ustadz, ya nanti kalau lockdownnya udah selesai, kalau Indonesia udah bisa kembali tempat kita bisa pulang, maka pulang. Sehingga memang itulah menjadi tempat kembali kita bertemu dengan sanak keluarga kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyuwun sewu Ibu Admin, Mbak Admin, boleh saya dijadikan co-host supaya saya bisa men-share ilmunya. Nanti kalau saya ngomong seperti ini nggak ada yang dibaca, bosen lihat wajah ustadznya, ya kan gitu. Nah baik, jadi ini hostnya ini Bapak Imam sendiri, Bapak Ustadz, maaf, jadi saya nggak bisa itu. Gitu. Ini Bapak Imam sendiri atau asistennya, bukan saya, nggih. Oh baik. Yang sekarang admin DDHK itu. Admin DDHK sinten niki sing yang megang akun nipun? Adakah yang ada di sini? Saya kurang tahu, kita asisten Imam, nggih. Saya kurang paham, nggih. Oh baik, ya sudah. Sambil nanti mungkin nyuwun sewu dihubungi Pak Imamnya, dibantu. Pak minta tolong untuk Ustadz Imam dijadikan co-host supaya bisa men-share PowerPoint-nya gitu. Ada hal yang menarik tadi, matur suwun. Tadi Ibu Wanah MUI, ya, tulisannya di sini Ibu Wanah MUI, ya, membacakan Quran surah Ali Imran ayat 110, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah, itu ya. Semoga walaupun di mute semuanya di belakang bilang Allah gitu. Ya, semoga dapat keberkahannya. Jadi Ibu Wanah MUI tadi, saya mohon maaf belum mengenal namanya, tapi saya baca di akun Zoom-nya saja. Ibu Wanah tadi membaca Quran surah Al Imran ayat 110. Yuk kita sama-sama pelajari. Yuk sama-sama kita renungi. Sebelum kami nanti akan memberikan materi yang sudah kami siapkan di slide, yang kami tidak bisa posting gara-gara belum jadi host. Kami akan sampaikan nih. Kuntum khaira ummah, kata Allah. Allah berfirman, kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Wahai para muslimah yang ada di Hong Kong, wahai para muslimah yang ada di tadi di mana ya? Chunwan, Yunlong, apalagi ya? TST. Saya nggak banyak ingat tempat-tempat di Hong Kong ya. Ada di Kowloon Bay,
Causeway Bay dan lain-lain, itu adalah tempat-tempat yang pernah saya kunjungi. Wahai para muslimah yang ada di seluruh Hong Kong dan seluruh dunia, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kita harus menyadari bahwa kita adalah umat yang terbaik. Karena itu Allah yang ngendikan loh. Yang berfirman itu Allah. Nah, umat yang terbaik ini pripun? Ciri-cirinya apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas itu artinya keluar, hadir untuk manusia. Jadi ibu-ibu saat ini kalau bekerja diniatkan untuk hadir untuk manusia, memberikan manfaat untuk seluruh umat manusia, memberikan manfaat untuk masyarakat Hong Kong, supaya pekerjaan domestiknya terbantu, supaya pekerjaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang tua mereka terbantu, supaya pekerjaan di rumah mereka terbantu, supaya rumah mereka selalu bersih, taman mereka selalu bersih, pekerjaan mereka terperingankan. Ini kita sudah termasuk bagian dari umat sing terbaik, ibu-ibu. Di sini nggak ada bapak-bapak ya, jadi saya menggali ibu-ibu. Ibu-ibu, mbak-mbak dan teteh-teteh. Itu. Kalau ada orang Sunda loh ya, kalau nggak ada ibu-ibu, mbak-mbak dan ya teteh-teteh boleh lah ya. Oh ada orang Sunda kayaknya baru lihat. Jadi kita ini harus meniatkan setiap pekerjaan kita dengan niat yang mulia. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Kalau kita niatnya itu main-main ya dapat pahala main-main. Kalau kita niatnya hanya bekerja ya dapat uang saja. Kalau kita niatnya macam-macam ya dapatnya macam-macam. Tapi kalau kita niatnya tolabul ilmi, kita niatnya ukhrijat linnas, tolabul ini itu menuntut ilmu, yang Allah sudah sandikan kal mujahidina fi sabilillah. Orang kalau nuntut ilmu, nuntut itu mencari ilmu ya. Orang kok golek ilmu setiap hari Minggu belajar bersama dompet duafa Hong Kong, itu kal mujahidina fi sabilillah. Orang itu sudah Allah derajatkan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Mujahid itu nggak cuma perang loh Bu. Mujahid itu orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Salah satu pun itu. Hatta yarji'ulal bait. Tadi udah saya jelaskan. Tetapi kembali kepada surah Ali Imran ayat 110 tadi. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Wahai semuanya yang saat ini berada di Hong Kong, maka niatkan untuk mempermudah urusan orang lain. Ustaz, yang saya permudah itu nggak punya agama, ora popo, mboten napa-napa nggih. Ustaz, yang saya permudah itu orang Hong Kong yang agamanya bukan Islam, mboten napa-napa. Soalnya Gusti Allah niku, kok pakai bahasa Jawa ya. Soalnya Allah itu, ini khawatir ada bukan orang Jawa jadi nggak tahu nih ya. Soalnya Allah itu menggunakan redaksinya itu ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik yang ukhrijat linnas, hadir untuk kebaikan seluruh umat manusia. Apakah manusianya Indonesia atau China atau Hong Kong atau Jawa, Sunda, Melayu dan lain-lain, semua agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua. Kalau kita meniatkan untuk mempermudah urusan orang lain, kita meniatkan untuk membantu orang lain, kita meniatkan untuk meringankan beban orang lain, itu sudah digolongkan sebagai orang yang hadir untuk umat manusia. Alhamdulillah sudah jadi co-host. Tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan ayat ini. Nanti ya ngalir sajalah kajiannya ya. Ngalir saja. Semoga kita bisa dapat yang kita harapkan.
Ciri selanjutnya apa? Ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kata Buwanah tadi itu yang membaca ayat ini, yang menyampaikan Buwanah yang memfirmankan Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf, yaitu menyeru kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu dikata arafa ya'rafu yang artinya sudah dimengerti, sudah terkenal. Kiai Ma'ruf itu terkenal sebagai ketua MUI, betul ya, wakil presiden Republik Indonesia. Tapi itu yang bukan saya maksud. Yang saya maksud adalah kita menyeru kepada kebaikan, gitu. Jadi di sini kalau sudah belajar bersama klinik Al-Quran bersama Cordova Hong Kong, harusnya di mana kita bisa berpijak, apakah sedang di dapur, apakah sedang di taman, apakah sedang di MTR, kalau di Jakarta MRT, ataukah sedang di pinggir jalan, apakah sedang di belakang tembok. Ya, saya lihatin pokoknya backgroundnya atu-atu lah. Saya bacain semua tuh. Apakah ada yang di mana itu? Ya, itu harusnya menyampaikan ta'muruna bil ma'ruf. Berseru itu artinya selain menggunakan lisan, ayo kita berhijab. Itu kan menyerukan kebaikan. Ayo kita merapikan soft ketika sholat. Ayo kita usahakan kata sholat pakaian kita suci supaya diterima. Ayo kalau kita makan menggunakan tangan kanan. Ayo kalau lagi ngumpul jangan ditambahin ghibah, gosip, karena itu sama dengan melukai perasaan saudara-saudari kita. Ayo kalau kita lagi ngumpul jangan banyak ngejelek-jelekin teman kita, karena itu juga kalau kita dijelekin juga agak enak rasanya. Nah itu kan ta'muruna bil ma'ruf, walaupun berat. Tapi kalau kita bisa ta'muruna bil ma'ruf, kita tahan nggak ngomongin saudara kita. Kita tahan yang diomongin yang baik-baik. Mbak itu loh, setiap hari kok sholat tahajud. Aku pengen seperti mbak itu. Nah itu kan enak tuh. Yang diomongin tahajud. Mbak itu kalau belum sholat duha itu nggak mau dia keluar rumah. Oh aduh enak banget. Mbak itu kalau makan milih-milih nggak mau yang haram-haram, pokoknya yang halal semua. Itu kan enak. Jangan yang lain. Yang dia nggak suka kita omongin. Nanti dia akan marah. Dan itu namanya tajassus, itu namanya berghibah. Jadi ta'muruna bil ma'ruf. Yang berikutnya adalah wa tanhauna 'anil munkar. Jadi, ibu-ibu sekalian, kalau ingin menjadi umat yang terbaik sebagaimana Allah firmankan di surah Ali Imran 110 tadi, yaitu dia harus hadir untuk seluruh umat manusia, lisannya mudah untuk menyampaikan hal-hal yang ma'ruf, dan dia memiliki prinsip bahwa kebenaran hak adalah hak, batil adalah batil. Jadi kalau kita sudah punya prinsip, misal prinsip saya adalah Islam itu, muslimah itu kalau di luar harus menutup aurat, dan itu kewajiban bagi para muslimah. Kalau nanti ketemu mitra kerja yang meminta lepas jilbab, sampaikan ini adalah ajaran kami, di mana kami harus menggunakannya. Kami bisa garansi pekerjaan, kualitas pekerjaan kami tidak akan turun kalau kami mengenakan hijab. Bahkan akan semakin bersih, semakin baik ketika kami mengenakan hijab. Itu top. Itu namanya wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu bisa memiliki prinsip mengatakan hak adalah hak, batil ada batil. Jadi punya prinsip lah. Nanti kalau kita kayak gitu nanti rezekinya seret Ustadz. Rezeki itu ada dari Allah. Ustadz mah enak ada di Jakarta, udah punya kerjaan, kita di Hong Kong susah. Ya semoga Allah tolong kita semuanya. Akan tapi ayo kita tetap harus bersemangat. Kalau bisa tetap kita harus memegang prinsip ini. Maka kita berkoloni, kita berjamaah, berkumpul. Karena di dalam ayat ini itu tulisannya kuntum.
Kana antum artinya jamak. Jadi mbak-mbak, ibu-ibu, teteh-teteh, uni-uni, kita kalau ingin menegakkan agama kita nggak bisa sendiri-sendiri. Harus berjamaah, harus ngumpul, harus ngaji bersama. Jadi kalau ada yang membuat kita nggak bisa sempurna menjalankan syariat kita bisa curhat. Pak Imam, Ustadz Imam, Imam Baihaqi, saya ini loh dipaksa oleh orang lain untuk melepas hijab saya. Gimana caranya dong? Ini loh saya akhirnya nggak hak saya nggak ditunaikan gara-gara saya beragama Islam. Mohon dibantu. Atau ini loh dan lain-lain. Jadi kalau kita berjamaah itu, kita kalau ada misal keperluan yang membuat yang di situ kita sedang dizalimi orang lain di Hong Kong, di negeri orang, kita bisa ada jalur untuk minta bantuan. Karena memang kita sudah satu berjamaah. Dan kalau kita sebagai orang yang memiliki kemampuan, kita bisa membantu. Karena memudahkan orang lain itu bagian ukhrijat linas yang pertama contoh tadi. Jadi Masya Allah, inilah contoh umat yang terbaik. Dan semoga kita semuanya termasuk bagian dari umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang terakhir wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh dimanapun yang berada, yang sedang ngaji di taman, yang sedang bisa nulis-nulis di dapur, yang sedang ngaji dengan rapi, yang masih jalan-jalan di MTR, semuanya harus menjaga iman. Allah kita, Allah Indonesia sama Allah Hong Kong itu sama. Allahnya Imam Al-Faruq yang saat ini sedang di Jatimurni Pondok Melati Kota Bekasi dengan Ibu Maksima yang ada di tempatnya, Ibu Pujulingrum yang ada di tempatnya, Ibu Sri Rahayu yang ada di tempatnya, Ibu Nur Halimah yang ada di tempatnya, itu sama. Sami mawon. Jadi kita memiliki Allah yang sama. Kita saat ini berkumpul bersama 25 orang ini juga 25 akunnya, dan di belakangnya masih banyak sekali yang mendengarkan juga, ini memiliki Tuhan yang sama, Allah yang sama. Yang dia apa sifatnya? Yang pertama maha berkehendak. Kita harus yakin yang menjadikan COVID bertahan 1 tahun lebih sampai detik ini, yang kita nggak bisa berkumpul lebih daripada 4 orang, leres nggih? 4 orang atau berapa di Hongkong sekarang? Itu Allah yang menentukan. Bukan presiden Hong Kong, bukan presiden Indonesia, bukan presiden China, buatan enggak. Allah yang menentukan. Dan nanti ketika pandemi ini akan dinaikkan, diangkat, dibersihkan dari muka bumi, itu juga Allah yang berkehendak. Dan saat ini kita dalam kondisi sehat walafiat, itu juga Allah yang berkehendak. Saat ini kita bisa mengaji bersama untuk meningkatkan keimanan, wa tu'minuna billah, itu juga Allah yang berkehendak. Dan kehendak itu harus disambut dengan keinginan kita sebagai orang-orang yang beriman. Para muslimah yang tidak pernah berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama tidak pernah berhenti untuk menjadi muslimin yang ahlul Quran. Nah, karena saya sudah jadi co-host, saya akan share materinya. Ngoten. Nyuwun sewu nggih. Maaf Ustadz, itu suaranya ada kremesek gitu ya, apa headsetnya itu ya, sedikit-sedikit. Ada kremesek itu apa niku kremesek? Saya kremesek napa mboten niki? Masih sedikit-sedikit. Oh iya. Headsetnya terlalu dekat ya. Oke, kalau seperti ini?
Mengaten pripun tasih remesek napa Ya, boten? sudah. Nggih, sampun Alhamdulillah. alhamdulillah. Ngapunten nggih niki mungkin Nggih, terima kasih Ustaz. nggih sami-sami. Alhamdulillah. Sampun ketinggal niki slide Sampun. kula alhamdulillah. Niki Jawi sedanten apa wonten luar Jawi nek badhe kula ngomong kagem Jawi mawon? Sebagian ada yang nggak bisa Jawa Ustaz. Oh, berarti jangan Jawa ya. Baik. Sunda Ustaz, Sunda. Oh, Sunda. Oh, ya maaf banget ada Sunda ya. Iya Jawa Barat, Ustadz saya Jawa Barat. Ya, aku Sunda. ya. Teteh, Mak, Damang ke. Alhamdulillah saya Pak Ustadz, Saya teman-teman. alhamdulillah. Baik, punten mohon maaf tadi kirain orang Jawa semua. Saya orang Jawa jadi enak ngomong Jawa nih. Baik, ibu-ibu para muslimah, pejuang yang ada di Hong Kong yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukurillah. Kami akan coba berikan materi sebagaimana yang kami akan sudah siapkan untuk seluruh muslimah sekalian, dan materi ini juga sudah pernah kami sampaikan beberapa mahasiswa alim dan semoga akan menguatkan kita semuanya. Dan yuk kita sama-sama ingin mempelajari mengapa kita harus menjadi ahlul Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi itu bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Mohon maaf saya geser lihat. Ya baik. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, ketika nanti datang hari kiamah, syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan memberikan syafaat li ashabi untuk para sahabatnya. Ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh, uni-uni, ini kita harus memeriksa diri kita masing-masing. Ayo kita lihat diri kita sendiri-sendiri masing-masing. Kita nih sudah termasuk sahabat Al-Quran atau belum? Teteh-teteh, mbak-mbak ini kan punya sahabat, ya enggak? Sahabat itu apa sih? Ciri sahabat itu yang pertama dekat, gitu, dekat. Yang kedua saling mengerti. Jadi sahabat itu saling mengerti. Yang ketiga sahabat itu saling menanggung. Sahabat itu berusaha menghadirkan apa yang diinginkan sahabatnya, dan berusaha tidak menunjukkan apa yang tidak diinginkan sahabatnya. Kalau kita ingin diberikan syafaat oleh Al-Quran, yang Al-Quran itu ingin menjadikan kita sebagai sahabatnya, maka kita harus bisa menjadi sahabat Al-Quran. Seperti apa? Yang pertama harus dekat. Dekat itu apa? Ngaji. Maka dilihat, ayo dipersani piyambak-piyambak, dilihat masing-masing ya, dilihat itba bin nafsik, kita mulai dari diri kita, lihat apakah kita setiap hari sudah menyempatkan mengaji. Kalau Bu Nur Halimah di forum Halaqah Quran itu sudah diwajibkan membaca 1 juz 1 hari. Itu udah kayak one day one juz. Jadi 1 juz 1 hari. Apakah harus 1 juz Ustaz? Enggak. 1 ayat juga boleh. 1 halaman apalagi lebih baik, 2 halaman lebih baik lagi, setengah juz lebih baik lagi, 1 juz luar biasa, 2 juz itu lebih luar biasa lagi. Semampu kita. Tapi kita menunjukkan bahwa diri kita itu memang dekat dengan Al-Quran gitu, supaya Al-Quran kelak menjadikan kita sahabatnya. Dan Al-Quran mau memberikan pertolongan syafaat biiznillah atas izin Allah. Dan yang kedua, sahabat itu saling mengerti. Kan kalau kita punya sahabat kan kita mengerti ya. Sahabat itu mengerti banget akan kondisi kita. Ngerti. Ngerti itu apa ya? Ngerti itu ya pengertian gitu. Ngerti. Bisa memahami. Sudahkah kita memahami Al-Quran?
Sudahkah kita berusaha untuk menghadirkan apa-apa yang Al-Quran perintahkan, apa-apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran? Berusaha menghadirkan apa yang Allah kehendaki dan berusaha untuk menghindari apa yang Allah tidak kehendaki di dalam Al-Quran. Untuk supaya tahu itu kehendak Allah apa larangannya, apa perintahnya, apa ajarannya, ngaji gitu. Ngaji. Maka itu kenapa orang kalau ngaji nih, ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh, uni-uni, ngaji, itu kal mujahidina fi sabilillah. Itu udah diderajatkan sebagai mujahid di jalan Allah. Karena apa? Berat. Ngaji itu minallahdi ilallahdi. Dari anak-anak sampai liang lahat ibaratnya gitu. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban yang kita harus lakukan sampai kapanpun dan kita harus mulai sekarang juga. Nggak ada kata terlambat. Karena apa? Disinilah yang akan Allah berikan derajat bagi mereka yang senantiasa dekat Al-Quran, maka kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kalau kita udah dekat dengan Al-Quran, insya Allah juga syafaatnya dari Rasulullah juga. Apalagi kita rajin sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, lalu kita juga memperhatikan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ngendikan yuqalu li sahibil Quran, berkata para sahabat Al-Quran, iqra' wa tarki, berkata untuk para sahabat Al-Quran. Saya menganggap dan kita menganggap dan kita harus memosisikan diri sebagai sahabat Al-Quran, kan gitu. Kita berusaha untuk dekat dengan Al-Quran dengan membaca setiap hari. Kita berusaha untuk selalu membaca terjemahan Al-Quran. Di googling, di YouTube, atau di mana. Saya nggak punya TikTok, saya jadi nggak paham TikTok. Di YouTube lah, Ustadz siapa? Ustadz Gus Baha tentang kajian fikih apa misal, tentang kajian silahkan cari temanya masing-masing. Atau Abdullah bin Nastiar, atau Ustadz Abdul Somad, atau Ustadz Adi Hidayat, atau ustadz-ustadz yang lain yang kita inginkan, maka cari untuk pahami Al-Quran supaya menjadi sahabat Al-Quran. Nah, ini yuqalu li sahibil Quran, berkata untuk para sahabat Al-Quran, kata Nabi, iqra' wa taqi. Jadi kata-kata ini untuk kita semuanya, bacalah dan naiklah. Jadi bacaan Al-Quran itu untuk supaya kita naik kelas, ibu-ibu sekalian. Iqra' wa taqi, bacalah dan naiklah. Waratilil kama kunta turatil fid dunya. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau di dunia itu mentartilkan bacaanmu. Fa inna manzilaka 'inda akhirati ayatin taqra'uha. Karena kedudukan kita semua ini yang membaca Al-Quran pada hari kiamat itu tergantung akhir dari bacaan kita, tergantung akhir dari hafalan kita. Jadi kalau sudah bisa membaca Al-Quran, jangan lupa dihafalkan. Susah Ustaz, sambil kerja susah ngafal. Atur waktu. Susah Ustaz, ya udah yang sudah dihafalkan jangan lupa. Kalau susah loh ya. Tapi kalau nggak susah, lakukan. Karena saya nggak tahu situasi kondisi ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak sekalian semuanya, saya kurang paham. Akan tetapi kalau memang Allah berikan kemudahan untuk kita bisa membaca Al-Quran setiap hari, bisa membaca terjemahan setiap hari, bisa membaca 1 juz 1 hari, bisa mempelajari ustadz-ustadz, guru-guru kita melalui YouTube setiap hari, sebelum kita tidur misal, sambil membaca sholawat, sambil berzikir, tasbih, tahmid, tahlil 33 kali, takbir 33 kali, sambil mendengarkan ceramah, penjelasan tafsir Quran, Masya Allah, top itu. Dan itu yang harus kita usahakan untuk bisa memahami Al-Quran derajat
Itulah yang kita harapkan. Iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah tangga itu. Dan itu semua kita harus dudukkan pada tujuan yang paling tinggi. Karena kanjeng Nabi di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik kata kanjeng Nabi, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkan. Jadi alhamdulillah dulu kalau nggak salah di PST ya, kita sama-sama belajar Al-Qur'an talaqi suratul Fatihah. Itu dulu ada Ibu Maksima juga kalau nggak salah ya. Kita membaca Al-Qur'an suratul Fatihah di PST di samping Masjid Qaulun kalau saya nggak salah. Dan kita belajar Al-Qur'an. Belajar membaca Al-Qur'an. Belajar mentadabburi Al-Qur'an. Belajar mengamalkan Al-Qur'an. Belajar menghafalkan Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, dada-dada sekalian, mempelajari ini secara kontekstualnya ngeten. Gini, paling tidak ada 5. Boleh dicatat ya. Orang terbaik kata Nabi adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an. Belajar apa? Belajar cara membacanya. Ikuti klinik Al-Qur'an di Hong Kong, Cordova, Hong Kong. Jadi biar kita bisa terus memperbaiki kualitas bacaan Quran kita supaya ilmu tajwidnya semakin sempurna. Syukur-syukur ikut ngaji. Itu di TST itu ada ustazah yang baca Qur'annya bagus, mujawad. Ngaji mujawadnya juga boleh. Itu kan sehingga bacaannya enak didengar. Tetapi paling tidak tahsinul Qur'an. Memperbaiki bacaan Al-Qur'an itu yang pertama itu. Karena sholat kita itu ada bacaan Al-Qur'annya. Di Al-Quran dan ketika kita sholat harus sempurna bacaan suratul Fatihah kita. Itu yang pertama. Mempelajari cara membaca. Yang kedua, mempelajari cara mentadaburinya. Caranya seperti apa? Baca terjemahannya. Kan Quran terjemah di HP itu udah banyak banget kan ya. Masing-masing punya HP. HP-nya jangan sampai hanya didengerin untuk YouTube saja loh ya. Untuk Facebook saja, untuk TikTok saja, untuk yang media sosial saja. Tetapi nggak ada Al-Qur'annya. Sayang. Install Al-Qur'an, cari Al-Qur'an yang terjemahan, baca terjemahan Al-Qur'an. Tapi sebenarnya yang paling sip, yang paling top itu kalau kita mendengarkan penjelasan tafsir Al-Qur'an dari guru-guru kita. Yang memiliki ilmu alat, yang menguasai usul fiqih, menguasai bahasa Arab, menguasai nahwu sharaf, sehingga pemahamannya itu sempurna. Saya itu gemar sekali ya kalau sedang di mobil itu Gus Baha. Ya, Ustadz Bahaudin, Kiai Bahaudin dari Serang Kembang. Alhamdulillah ngikutin. Sami nggih, alhamdulillah Gus Baha. Iya, Atau lewat WA. Iya, lewat WA. Alhamdulillah. Atau Ustadz yang lain, Ustadz Abdul Somad misal. Atau Ustadz Adi Hidayat. Atau Ustadz yang lain yang kita senang dan kita ikuti, maka ikuti. Karena itu cara kita mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Sambil masak dengerin Gus Baha menjelaskan ayat-ayat firman Allah, Masya Allah enak. Mendengerin Ustadz Abdul Somad menjelaskan ayat-ayat Al-Quran enak. Yang ketiga, mempelajari cara mengamalkan. Jadi kalau sudah dijelaskan Gus Baha, Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang lain, itu diamalkan. Jadi gak cuma dimengerti, tapi diamalkan semampu kita. Mastata'tum kata Nabi. Kalau kita diajarkan bahwa apa yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari, Kanjeng Nabi itu
kalau makan itu duduk, maka ya duduklah. Jangan sambil ngomong, berdiri, mana-mana gitu kan. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau makan itu senantiasa duduk. Kecuali dalam kondisi tertentu. Kalau minum juga seperti itu. Itu contoh adab yang kalau kita tahu, oh ternyata contoh dari Kanjeng Nabi itu kalau sedang minum seperti ini, kalau sedang bobok seperti ini, kalau sedang sholat seperti ini, lakukan, amalkan, gitu. Kalau dagang itu Rasulullah nggak mau nipu, gitu. Kalau bisnis itu Rasulullah itu jujur sekali, karena Rasulullah itu adalah siddiq, orang yang jujur, sangat amanah dan cerdas fatonah. Yang berikutnya mempelajari cara menghafalkannya. Karena apa tadi? Iqra wartaqi. Surga kita kelak, teteh-teteh, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya itu tergantung hafalan kita. Kalau hafalnya kulhu, ya sampainya kulhu. Walaupun alhamdulillah udah masuk surga kan gitu ya. Yang penting kan masuk surga. Kita surga belum tentu. Neraka bingung kan sayang gitu. Dan yang terakhir wa'allamahu, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamu. Orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa'allamahu, dan diajarkan gitu. Saya diingatkan ya, kalau waktunya habis ya, saya kalau aduh ngomong itu nanti khawatir lupa waktu. Pokoknya diingatkan saja. Saya mengalir saja. Wa'allamahu, dan diajarkan gitu. Tetapi, ya ini penting nih. Kita sudah mempelajari cara tahsin Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kita mempelajari cara mentadabburi Al-Quran. Kita mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Kita mempelajari nahwu sharaf untuk memahami Al-Quran. Kita mempelajari usul fiqih untuk memahami Al-Quran. Kita mempelajari berjamaah, tidak sampai kita memakan riba. Kita benar-benar berjamaah untuk bisa menjadi insan yang bertakwa. Kita mempelajari bagaimana mengamalkan betul isi kandungan Al-Quran. Kita menggunakan hijab dengan baik. Kita menggunakan kerudung dengan baik. Kita mempelajari menghafalkan Al-Quran dengan suara yang bagus, tapi niatnya untuk orang. Pakai kerudung, jilbab, menutup aurat, baik. Tapi kalau niatnya pamer, dapatnya itu kerudung. Pahalanya itu mungkin Allah tetap kasih, tapi dikit banget. Baca Al-Qur'annya bagus, tapi diniatkan untuk pamer. Pamer, tahu kan pamer? Riya, ujub, syub'ah. Untuk supaya orang lain menilai, Masya Allah mbak itu bacaannya bagus sekali. Pinternya. Banget, pinternya gitu aja. Ya Allah suaranya bagus sekali. Enggak kepakai. Sayang. Tapi kan niat itu kan nggak senantiasa bengkok, bisa lurus. Nah, ketika lurus kepake gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah. Ya khusnudzon lah, dimiyat semua bilang Allah, mengemas Hongkong Raya. Allah, Masya Allah. Di Victoria Park pada bilang Allah. Di Kowloon Bay pada bilang Allah, gitu ya, Masya Allah. Yuk kita pelajari, perhatikan Allah berfirman di surah Al-Bayyinah ayat kelima ini. Kepencet. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan aku tidak perintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan niat hanya kepada Allah lah
untuk setiap ibadah yang kita jalankan. Memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi ngaji baik, apalagi menjalankan perintah menutup hijab baik, semuanya yang baik, tapi niatnya lurus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu, kalau kita niatnya untuk dilihat orang capek, nyuwun sewu kan bahasa Jawa ya. Maaf punten. Kalau kita niatnya untuk dilihat orang capek. Misal berangkat ngaji pakai jilbab yang paling bagus yang dibeli, baru dibeli klimis, disetrika licin bener. Niatnya supaya jeng jilbabnya bagus banget. Tapi nggak ada yang bilang kayak gitu. Nyesek rasanya. Ini orang pada nggak ngelihat apa? Nyetrika lama-lama nggak ada yang muji gitu. Tapi kalau memang berangkat ngaji, kalau bisa pakai jilbab yang paling bagus. Ntar setelah ini kita mengaji biasa aja. Kalau nanti bagus-bagus nggak ada yang muji, kan niatnya salah. Lebih baik biasa aja ya, biar niatnya nggak gitu juga. Adab ngaji itu pakai pakaian yang paling bagus. Imam Malik radhiyallahu anhu kalau sedang mengajarkan Al-Quran, kalau sebagaimana saya sekarang juga sedang mengajarkan Al-Quran kepada seluruh muslimah yang hadir saat ini di Zoom meeting ini, di majelis Zoomiyah ini, saya menggunakan kostum baju yang terbaik. Sebagaimana saya melihat semua yang hadir di sini juga menggunakan kostum baju yang terbaik. Tapi niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi kalau nggak ada yang ngelulu, nggak ada yang muji, itu biasa aja gitu. Orang kita memang karena Allah. Tapi tetap pakaiannya yang terbaik. Jadi kalau berangkat ngaji itu kerudung yang terbaik, jilbab yang terbaik, gamis yang terbaik, lipstik yang terbaik, kalau pakai lipstik gila. Atau pakai apalah yang terbaik ya. Kalau lagi menghadiri halaqatul Quran itu nanti ketemu ustazahnya, ketemu gurunya, ketemu teman-temannya sesama muslimah, pakai dengan pakaian yang terbaik tapi diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Emang angel. Nggak gampang, tapi kita harus mulai. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, ya tetap bacaannya harus bagus, harus murattal, harus tartil, tapi diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membaca Al-Quran itu, saya nggak usah bagus-bagus, nanti khawatir riya, itu malah salah. Ayo Mbak, baca Al-Quran, baca sholawat, enggak, saya nggak mau riya, itu malah salah. Enggak melakukan sesuatu karena khawatir riya, udah riya. Itu ngedikane Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, penyusun kitab Al-Hikam. Kita nih enggak mau melakukan apa? Enggak mau baca Al-Quran sebagai qori, sebagai pembaca tilawah Al-Quran di acara. Mbak, baca ya Al-Quran, diminta Pak Imam. Enggak enak. Saya enggak mau riya, kata Ustadz Imam Al-Faruq, kalau baca Al-Quran enggak boleh riya. Itu salah. Meletakkan dalil pada tempat yang salah. Kalau diminta baca Al-Quran, tetap baca Al-Quran dengan kualitas bacaan yang terbaik, tetapi selama dari basmalah sampai shadaqallahu adzim hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa sih? Pahalanya itu begitu apa ya? Total. Penuh gitu. Pahalanya itu sempurna gitu. Ustadz, saya separuh-separuh saja. Saya separuh saya niatkan untuk yang pengen dengerin, separuh karena Allah. Ya itu nanti surganya juga separuh-separuh loh Bu. Saya juga nggak tahu surga separuh itu kayak gimana. Tetapi yuk kita berusaha belajar ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Insyaallah. Dan para pewaris Al-Qur'an itu ini janji Allah. Di Quran surat Fatir ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Summa awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Allah. Adem kalau di Hongkong pada bilang Allah, masya Allah. Kiamat berasa lama banget, alhamdulillah ya. Masih lama. Corona segera angkat dari Hongkong dan Indonesia. Amin. Yuk kita sama-sama perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Ini penting banget. Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Qur'an, alladzina istafaina min ibadina, untuk hamba-hamba kami yang kami pilih. Coba. Jadi kalau para muslimah sekalian sedang mempelajari Al-Quran, Allah permudah untuk bisa membaca Al-Quran, Allah permudah untuk bisa memahami Al-Quran, Allah permudah untuk bisa memaknai Al-Quran, Allah permudah untuk bisa mengamalkan Al-Quran, apalagi Allah berikan kemudahan untuk bisa bersama halaqah Quran, klinik Al-Quran untuk menghafal Al-Quran. Ini adalah tanda-tanda kita sedang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau dipilih Allah itu gimana sih rasanya? Ibu-ibu bayangin, teteh-teteh, mbak-mbak semuanya bayangin ya. Allah itu adalah Rabb dari penduduk dunia, anggap saja 9 miliar masyarakat di dunia, dan Rabb Tuhan yang akan memberikan rahim bagi 1,7 miliar umat manusia yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari 1,7 miliar itu ada masyarakat Rohingya, ada masyarakat Kashmir, ada masyarakat di Yaman yang kena perang, ya ada masyarakat di Papua, ada masyarakat di tempat-tempat yang nggak bisa ngaji, nggak senyaman yang ada saat ini di Chunwa, di Yunlong, di Koswebe, di Victoria Park yang bisa ngaji nih. Jadi dari 1,7 miliar itu yang bisa ngaji itu berapa persen saja. Dan itu termasuk kita. Itulah di dalam Quran surah Fatir ini, summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Sungguh yang mendapatkan Al-Quran itu hanya hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Tidak mengenal kasta, nggak mengenal suku, nggak mengenal pekerjaan, nggak mengenal status sosial, nggak mengenal. Karena di mata Allah itu semuanya sama, yang membedakan hanya takwa. Nyuwun sewu nggih, antara saya kali ibu-ibu sekalian sedanten, antara saya dan ibu-ibu semuanya, teteh-teteh mbak-mbak semuanya, belum tentu mana yang tinggi di hadapan Allah. Maaf. Karena ketakwaan saya yang saat ini kebetulan diminta mengisi kajian belum tentu lebih baik daripada ketakwaannya ibu siapa misal, Ibu Sri misal, atau Ibu Nur Halimah misal, atau Ibu Miksima misal, atau teteh-teteh dan mbak-mbak yang ada di sini yang saya belum kenal misal. Karena ketakwaan itu ada di hati yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berkecil hati dengan kondisi kita. Sesungguhnya kalau kita beriman dan bertakwa, dan kita senantiasa memelihara kedekatan kita dengan Al-Quran, Allah akan berikan derajat tempat yang terbaik. Amin. Nah, di ayat berikutnya, faminhum zalimul linafsi. Memang sih ada di antara orang yang Allah Quran itu zalim. Udah bisa ngaji tapi males ngaji.
udah bisa paham kalau menggunakan jilbab itu wajib, tapi ya sekena-kenanya, mumpung nggak kelihatan teman yang muslimah, yang Islam, ya sudahlah, longgar aja, toh juga nggak dilihat orang juga, di sini semuanya juga nggak ada yang muslim, padahal Allah maha melihat, padahal tahu Allah maha menyaksikan. Ya, cicip-cicip dikit, ini ada daging babi, lumayan kan nggak pernah di Indonesia makan daging babi, ini kan ada daging babi, lumayan coba deh, rasanya gimana, sekali aja dikunyah-kunyah dikit, Allah maha tahu. Ini ada uang majikan, ada uang teman, ambil aja lah, lagi butuh, kirim ke Jawa, kirim ke ke tempat kampung, atau juga nggak tahu, kalau ketahuan tinggal minta maaf, Allah maha tahu. Jangan, ya, jangan. Itu namanya zalimul nafsih. Udah dapat Al-Quran kok malah menurunkan derajatnya sendiri gitu. Udah Allah angkat tinggi-tinggi malah diturunin turunin sendiri gitu. Udah Allah posisikan sederajat dengan para ulama warasatul anbiya, dengan para derajat-derajat aulia, malah diturun. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai jangan sampai kita turun. Ayo hati-hati, terus hati-hati. Karena kita nggak tahu Allah akan berikan petunjuk kapan dan Allah akan jatuhkan kapan. Dan semoga kita senantiasa bersabar dengan semua kondisi kita. Ayat berikutnya, wa minhum muqtasid, di antara orang yang Allah wariskan Al-Quran itu ada yang muqtasid, pertengahan. Dia mempelajari Al-Quran untuk dirinya sendiri. Jadi ngaji di klinik Al-Quran demi duafa ya untuk diri sendiri, gak diniatkan untuk mengajar. Itu lebih baik lah gitu. Paling gak dia gak zalim gitu. Dia tetap hati-hati, dia waro, dia tahu Allah itu maha melihat kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun Allah maha melihat. Allah menyaksikan. Jadi itu ada orang yang perhatikan, dia tetap menjadi wanita yang salihah. Kata-katanya baik, lisannya senantiasa berzikir, akhlaknya akhlak yang sempurna baik sebagai seorang muslimah. Di hadapan siapapun dia akan memberikan sopan santun yang terbaik sebagai manusia Indonesia yang memang ketimuran, memiliki adat ketimuran. Santun, tunjukkan bahwa kita adalah seorang muslimah yang baik. Karena ada Allah yang maha menyaksikan. Dan ini kita harus berjuang untuk itu. Di ayat berikutnya, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ini yang kita harus jalankan. Di antara mereka yang Allah berikan Al-Quran itu ada mereka yang memahami Al-Quran dan mengamalkannya, dan dihadirkan kebaikan, sabiqun bil khairat, mendahulukan kebaikan bersama Al-Quran. Kalau bisa bacaannya bagus ya, seperti itu. Siapa tuh ya? Bacaannya bagus untuk ngajar Al-Quran, Masya Allah. Bacaannya bagus untuk menjadi imam sholat, Masya Allah. Apalagi bisa menerangkan terkait ayat-ayat Al-Quran sehingga bisa mengisi majlis ta'lim, menjadi pimpinan majlis ta'lim. Subhanallah, fatabarakallah. Seperti itu yang bagus. Syukur-syukur bisa sampai menjadi pimpinan sebuah lembaga, sebuah organisasi yang berpengaruh, yang sehingga bisa mempengaruhi semua yang dipimpin itu dengan Al-Quran. Masya Allah. Ini yang disebut wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Menghadirkan kebaikan bersama Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ini ngajinya terlalu berat nggak sih? Enggak lah ya. Insya Allah dipahamin deh. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran itu dipegang betul gitu. Alhamdulillah sangat detail. Alhamdulillah. Dzalikal huwal fadlul kabir. Ini adalah fadil yang paling besar. Fadilah inilah yang kita harapkan. Dan yang terakhir, inilah jawaban untuk Allah bagi mereka yang istiqomah ngajinya. Jannatu adn, inilah surga adn, yadkhulunaha, masuklah ke dalamnya, yuhallana fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Orang kalau sudah masuk surga, Bu, keingetan gelang itu langsung tangan penuh dengan gelang. Keingetan jam langsung ada jam. Keingetan kerudung yang bagus langsung ada kerudung bagus. Keingetan kasur yang empuk langsung tidur di kasur yang empuk.
apalagi belum juga minta gitu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, yadkhuluna yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka di dalam surga Adam itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Walibasum fiha harir, dan pakaiannya dari sutra. Ini kan personifikasi. Ini kan apa ya? Permisalan gitu. Intinya adalah di surga itu semua keinginan kita langsung Allah penuhi. Semua yang kita anggap indah itu ada di situ. Semua yang kita anggap nyaman ada di situ. Dan itu untuk mereka ahlul Quran. Untuk mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Senantiasa berusaha setiap hari baca walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Di ayat yang sama, ini sebagai penguat saja, Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Masuklah surga Aden wahai seluruh muslimah Hongkong, masuklah yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Kalau engkau penghafal Al-Qur'an, engkau adalah ahlul Qur'an, engkau adalah orang yang mensyiarkan Al-Qur'an, engkau adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, engkau adalah orang yang senantiasa berjuang bersama Al-Qur'an, maka masuklah surga Aden wa man salaha min abaihim, bersama abaihim, ayah kalian atau orang tua kalian. Wa azwajihim, pasangan kalian. Jadi para suaminya bisa diajak masuk surga. Kalau tapi syaratnya soleh. Wa man solaha gitu. Jadi kalau ahlul Quran itu bisa mengajak orang tuanya, bisa mengajak pasangannya, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan kita, itu syaratnya soleh. Namanya bukan soleh ya, bukan namanya aja soleh, tetapi semuanya soleh, karakternya soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum, selamat kami ucapkan kepada mereka yang bersabar atas perjuangan untuk mengaji Al-Quran setiap hari Ahad jam 1:30 siang waktu Indonesia Barat, 2:30 siang waktu Hong Kong. Bener nggak sih? Ya bener ya, semoga bener. Iya. Sampai jam 4 sore. Sabar ngaji setiap pekan. Waktu yang dipunya liburan cuman hari Ahad, dipakai ngaji lagi. Masya Allah. Salamun alaikum. Allah menyambut para malaikat di surganya Allah, di surga Aden menyambut. Salamun alaikum bima sabartum. Atas kesabaran kalian, ibu-ibu semuanya, teteh-teteh, mbak-mbak semuanya. Salamun alaikum bima sabartum. Fa'ni ma'aqbad daru, maka alangkah baiknya tempat kesudahan kalian setelah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, maka dari itu ayo yang sabar sabar, terus ngaji. Terus ngaji. Sampai kapan? Sampai Allah sendiri yang menghentikan diri kita. Saya punya analog yang terakhir. Analog itu contoh ya, contoh itu untuk kita sudah mempermudah pemahaman kita nggih. Sabar itu mungkin kalau saya pernah menyampaikan ini, pernah di TST, pernah, karena saya senang menyampaikan analog ini. TST pernah, di Yunlong pernah, di Chunwan kayaknya juga pernah atau belum, saya lupa ya. Terus di mana lagi itu saya pernah memberikan analog sabar seperti ini. Sabar itu kayak ngayuh sepeda. Ya, tetapi kita naik sepedanya itu di tanjakan. Hongkong banyak tuh tanjakan, ya. Apalagi tanjakannya ini terjal, nggak aspal. Ya, ini kan sudah beda, tahu bisa naik sepeda semua kan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh semuanya naik sepeda itu, apalagi tempatnya terjal, ya, sebelah kanan jurang, sebelah kiri sungai. Pilihannya itu lurus, nggak ada pilihan yang lain. Dan naik lagi, naiknya itu agak terjal, agak tinggi. Maka sabar itu kita harus terus mengayuh. Terus mengayuh. Kan capek, Ustaz, memang capek. Sabar itu bikin kesel. Sabar itu bikin gak enak.
memang capek. Pegel, ya memang pegel. Keringetan, memang keringetan. Panas, ya memang panas. Dan tangan kita itu harus megang kendali stang. Stangnya harus kita pegang betul, jangan sampai nanti jatuh ke kiri ke sungai, ke kanan ke jurang. Gitu. Dan nggak boleh berhenti. Ibu-ibu, mbak-mbak, tete semuanya nggak boleh berhenti ngaji. Karena kalau berhenti, pilihannya dua. Kalau nggak jatuh ke kiri, ke kanan, atau ke gelundung. Gelundung itu apa? Kejungkil. Geblak. Apalah geblak itu? Jatuh ke belakang lah gitu. Gitu ya. Sampai ada yang ketawa coba dengerin geblak. Geblak. Jadi ngejengkang gitu kan gitu. Karena apa? Berhenti gitu. Jadi nggak boleh berhenti ngaji. Jadi harus tetap ngayuh, jadi terus ngayuh. Jadi dulu kalau saya di kampung ya, di Blora sana, Blora Jawa Tengah, ngaji madrasah kan naik sepeda. Itu. Di daerah Karangjati itu namanya, Karangjati itu ada tanjakan gitu. Bener, itu capek luar biasa terus. Karena apa? Kalau kita nggak boleh berhenti. Kalau berhenti, kalau nggak jatuh ke kiri, jatuh ke kanan, jengkang ke belakang kan seperti itu. Jadi pilihan satu-satunya harus terus sabar itu, terus ngayuh, terus bersabar untuk baca Al-Quran, terus bersabar untuk menggunakan hijab, terus bersabar untuk makan makanan yang halal, terus bersabar untuk menjaga lisan supaya mengatakan yang jujur-jujur saja, tidak ghibah, tidak gosip, tidak menjelek-jelekan saudara-saudarinya yang ada di sana, terus berakhlakul kalimah, terus sampai kapan? Sampai Allah yang menentukan turunannya. Jadi kalau habis ketemu tanjakan itu kan nanti turun. Nah, kalau naik sepeda turun kan bisa col setang, tahu col setang ya? Lepas setang gitu. Jadi enak gitu menikmati pemandangan sambil anjor itu turunan gitu, enak gitu. Jadi Maaf Ustadz, waktunya hampir habis. Alhamdulillah ini juga udah habis. Jadi yang terpenting ayo sabar. Jadi supaya kita dapat dapat turunan yang terbaik supaya kita Allah mudah semua urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Matur suwun, terima kasih. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya Ustaz. Ibu Lili, Mas Lihatin, monggo. Maupun kan saya kan juga masih belajar ya, tahap belajar ini taksib. Tapi saya juga ikut one day jurus. Itu mungkin ya banyak yang salah gitu ya. Kan kita selalu dikoreksi. Itu termasuk ria bukan gitu. Terima kasih. Baik, saya masih belum menangkap Ibu Lili. Kalau masih ngaji, Ibu Lili masih ngaji, masih sering dikoreksi. Itu termasuk ria atau bukan gitu? Pertanyaannya. Bukan. Kan kalau kita one day one juz kan harus store gitu kan, satu juz kan store gitu. Kan itu kan dicatat, udah khalas gitu kan. Itu apa termasuk ria gitu? Sebenarnya nggak pinginnya ikhlas insya Allah sambil belajar gitu kan. Baik, Masya Allah Ibu Lili, Masya Allah, Barakallah. Jadi kalau kita laporan di grup Odot One Day One Juz ya, apalagi di forum Halaqah Quran juga ada laporan untuk tilawah 1 juz 1 hari, itu mewajibkan setiap peserta untuk memosting atau laporan apakah hari ini sudah tilawah atau belum, kan seperti itu. Apakah termasuk ria? Begini, ria itu ada di hati. Yang tahu itu diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaporkan tilawah 1 juz 1 hari kita dengan harapan dipuji oleh yang lain, itu udah ria. Ya, atau dengan harapan supaya dipujilah gitu. Tapi kalau harapannya beda, misalnya harapan
syiar dakwah. Karena kalau ibadah nggak kita tunjukkan, orang lain jadi nggak tahu. Orangnya lain jadi nggak terinspirasi. Menginspirasi orang lain untuk supaya ikut kita sama-sama membaca Al-Quran 1 juz 1 hari setiap hari, itu tugas kita bersama. Akan tetapi terus mentarbiyah hati ini supaya niatnya pelan-pelan, lurus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengelem, ada yang menyanjung atau tidak, ada yang memuji atau tidak, ada yang menjadikan itu rajin banget, ada yang ngomentarin atau tidak, itu nggak ngefek. Kalau udah sampai gitu, kita insya Allah itu namanya ikhlas itu. Kalau sudah karena Allah, karena syiar itu sudah ikhlas itu. Jadi kalau ingin mengetahui apakah itu riya atau enggak, ada komentar atau enggak, kalau enggak ngaruh dan kita tetap ngaji, tetap tilawah 1 juz 1 hari, tetap laporan, itu udah top. Itu namanya tilawah one day one juz odot halaqah Quran yang bisa istiqomah dan enggak riya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab. Monggo yang lain kalau masih ada waktu. Maaf untuk yang lain, waktunya sudah. Oh, sudah habis. Iya. Nyuwun sewu ya, kepanjangan materinya. Kalau saya ngisi kajian itu keasikan. Apabila masih ada yang ingin bertanya, bisa konsultasi ke nomor DD konsultasi online nomor 052982419. Terima kasih Ustadz atas kajian-kajiannya. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, beristiqomah dalam menyampaikan kajian-kajian. Amin. Saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada salah dan khilaf tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.